Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin yang sama dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Hoaks, Ujaran Kebencian dan Tantangan Dakwah di Era Viral. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita rambu-rambu dalam berkomunikasi. Jauh sebelum internet itu ditemukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menerangkan di dalam Al-Qur'an. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatuslihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka tabayyun terlebih dahulu, periksa kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang membuat kamu menyesali perbuatan itu. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kepada kita rambu-rambu dalam berkomunikasi. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata baik, au liyasmut, atau diam. Ulama juga menekankan demikian. Salah satunya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan bahwa lidah itu bentuknya kecil dan ringan, namun pengaruhnya begitu besar. Andaikan Imam Al-Ghazali hidup hari ini, mungkin beliau akan menambahkan satu bab bahwa lidah kita itu telah berpindah pada jari jemari kita. Artinya kita harus pintar dalam berkomentar di media sosial. Karena kenapa? Karena jangan sampai dengan komentar kita bisa menyakiti, melukai hati saudara kita. Kita juga harus berhati-hati dengan jari jemari kita. Jangan sampai berita yang kita sebarkan adalah berita yang hoaks, berita yang tidak betul adanya. Sebagaimana dalam suatu kisah pernah terjadi, ada orang yang pernah menyebarkan fitnah. Lalu dia bertobat, dia mendatangi gurunya, lalu meminta maaf. Sang guru memintanya untuk membawa sebantal bulu ayam ke atas bukit. Sesampainya di atas bukit, diperintahkan oleh guru untuk menghamburkan bulu ayam itu. Setelah bulu ayam itu terbang kemana-mana, sang guru meminta untuk mengumpulkannya kembali. Dia menangis karena mustahil dia bisa mengumpulkan bulu ayam yang sudah berterbangan di mana-mana. Maka begitulah juga jejak digital. Ketika tombol share kita tekan, maka jutaan layar bisa melihat postingan itu. Kalau berita yang kita sebarkan adalah berita yang hoax, maka tidak bisa lagi kita menarik kembali bahwa berita yang kita sebarkan adalah berita hoaks, memastikan kepada seluruh orang bahwa berita itu tidak benar adanya. Maka sebelum kita men-share, sebelum kita membagikan suatu berita, maka tabayyun terlebih dahulu, periksalah terlebih dahulu, agar supaya apa? Agar supaya kita tidak mencelakakan seseorang. Kenapa? Karena jejak digital itu tidak boleh terhapuskan. Mungkin bisa saja terhapus, akan tetapi menunggu waktu yang begitu lama. Maka istilah anak muda hari ini adalah
terkena peluru bisa disembuhkan dengan obat. Namun terkena mulut atau lidah orang lain yang bisa menyakiti hati, itu bisa disembuhkan dengan waktu. Maka ketika kita ingin membagikan suatu berita, maka tabayyun terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar, maka periksalah terlebih dahulu apakah komentar yang kita bagikan itu bermanfaat, apakah komentar yang akan kita berikan itu bisa mengedukasi orang lain, atau bahkan bisa memecah belah orang lain. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita senantiasa menjaga lidah kita dalam berkomunikasi kepada orang lain. Mari kita senantiasa menjaga jari jemari kita dalam berkomentar, dalam membagikan postingan di media sosial. Bijaklah dalam berkomunikasi, bijaklah dalam bermain media sosial. Karena ibarat media sosial hari ini adalah pisau. Ketika kita menggunakan untuk memotong sayur, maka fungsinya bermanfaat. Akan tetapi ketika gunanya kita buat untuk membunuh orang lain, maka kita bisa dipidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Zaki Saifullah, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.